Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Selawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umat yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok enggak kelihatan gambarnya? Coba dibantu. Kenapa? Ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang amal jariah Ustadz Muhammad Arifin Ilham di Gaza. Dan sebelum beliau meninggal dunia, sebagaimana kita ketahui, beliau berwasiat untuk memberikan bantuan bagi rakyat Gaza. Dan bantuan beliau untuk rakyat Gaza bukan ketika beliau akan meninggal saja diberikan. Bahkan ketika dia sehat walafiat, ketika ada momentum Gaza diserang oleh Zionis Israel, penjajah Zionis Israel, beliau ambil bagian untuk menanam saham kebaikan di Gaza, Palestina. Dia bantu rakyat Gaza, Palestina, anak yatim, para janda, masjid, lembaga pendidikan, dan itu beliau lakukan. Bahkan bukan saja untuk rakyat Gaza, tapi juga untuk rakyat Suriah, Rohingya, dan kaum muslimin yang mendapatkan musibah di dalam negeri bahkan di luar negeri. Saya perlu menyampaikan ini untuk menjadikan contoh bagi kita semua, terutama bagi murid-murid mereka, terutama bagi jamaah zikir az-zikra dimanapun mereka berada, bahwa sesungguhnya murabbi mereka memiliki komitmen kepedulian terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Dan saya berkewajiban menyampaikan hal ini sebagai wujud penghormatan dan cinta saya kepada beliau. Dan mudah-mudahan ketika kita bahas ini, aliran pahala mengalir kepada beliau, walaupun beliau saat ini sudah berada di alam barzah, walaupun saat ini beliau sudah berada di alam kubur. Sebab kebaikan seorang muslim apabila disebut
dikenang, bahkan didoakan, itu akan memberikan manfaat kepada orang yang sudah berada di alam kubur. Itulah hebatnya orang Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan disahihkan Al-Hakim dalam Mustadrak, dijelaskan apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, artinya hamba itu akan husnul khatimah, maka Allah mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan mempekerjakannya? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Jadi tanda orang husnul khotimah itu adalah ketika dia akan meninggal dunia, dia kan nggak tahu kapan meninggalnya, menitnya berapa, jamnya berapa, harinya apa, nggak ada yang tahu. Tapi ketika seorang itu akan meninggal dunia, itu yang dipesankan oleh dia, yang disampaikan oleh dia adalah kebaikan. Dan kita menjadi saksi apa yang dilakukan oleh murabi kita Ustaz Muhammad Arifin Ilham ketika akan meninggal dunia. Salah satunya adalah dia berwasiat, tolong sampaikan ini bantuan buat rakyat Gaza, sampai kepada Bang Ferry. Dia biasa manggil saya Bang Ferry, karena kita sama-sama aktivis dulu di UNAS, Universitas Nasional Jakarta. Kita mengembangkan dakwah di kampus, lingkungan kampus bersama beliau. Dulu beliau tinggal di Pasar Minggu sebelum pindah ke Depok, kemudian pindah ke Azikra Sentul. Jadi dia berwasiat. Dan ada wasiat-wasiat yang lainnya, termasuk pembangunan masjid. Dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh mama di Kalimantan, oleh ibunda beliau, ya. Itu sudah proses pembangunan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada peresmian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran orang yang husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan kita pun juga demikian. Ketika kita akan meninggal dunia, kita berinfak, kita bersedekah, kita melakukan kebaikan, dan pesan-pesan kita tuh yang baik. Kalaupun wasiat-wasiat yang baik, bukan wasiat dalam kemaksiatan. Kan ada juga orang wasiatnya dalam kemaksiatan dan dosa dan kemungkaran. Bisa aja orang sebelum meninggal, nanti tempat itu beli, kemudian bikin bar di sana, bikin night club. Bisa nggak orang begitu? Bisa. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari wasiat-wasiat yang buruk. Ada juga orang berwasiat, nanti kalau bapak mati, kamu jangan injek tuh rumah dia tuh, sakit nih dadak nih. Gimana nggak sakit, dipukul-pukul. Jadi dendam kesumat diturunin kepada anak cucu. Ini wasiat nggak benar ini. Jadi kalaupun kita berwasiat, wasiat yang benar, sehingga yang melakukannya juga mendapatkan pahala. Jadi ketika seorang berwasiat, kemudian wasiat ini dilaksanakan, itu akan mengundang rahmat, akan mengundang berkah. Kenapa? Karena sebab ketaatan dia terhadap wasiat baik itu. Tapi ketika wasiat itu dilanggar, timbul masalah, timbul problem, bisa timbul huru-hara dalam segala tingkatan. Kalau dalam berbangsa bernegara, wasiat orang-orang tua kita dulu, pendiri negara ini, sejahterakan rakyat kamu, berlaku adil lagi bijaksana. Tapi ketika wasiat itu dikhianati, timbul masalah demi masalah. Jadi dalam skup kecil, dalam skup besar, dalam skup berbangsa bernegara, wasiat itu harus diperhatikan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Dan kita bisa lihat orang soleh ketika akan meninggal, orang yang akan husnul khotimah, itu sebelum dia meninggal biasanya ada wasiat-wasiat kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, min sadaqatin jariyah wa ilmi yuntafa'u bih
wa waladi salihi yad'ulah, wa waladi salihi yad'ulah. Hadis riwayat Muslim. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Illa min thalathah. Yang pertama adalah min sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Dia bersedekah yang pahalanya mengalir terus walaupun sudah meninggal dunia. Contoh, siapa yang bangun masjid ini? Masjid Az-Zikra Sentul. Siapa insinyurnya? Siapa yang memberikan dananya? Ketika mereka sudah meninggal dunia, udah masuk alam barzah, udah masuk alam kubur, maka dia akan mendapat aliran pahala sebanyak orang melakukan ibadah di tempat ini. Makanya kalau orang tua, kakek, nenek kita, encang-encing kita, dia bangun musola, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, manfaatkan itu untuk kepentingan umat. Jaga dan rawat. Sebab selama itu digunakan untuk kemaslahatan umat, kebaikan umat, mereka yang berperan itu akan dapat aliran pahala. Sebagai contoh, misalkan dalam hal ini murabi kita, walaupun udah meninggal, dia dapat aliran pahala nih, sebanyak yang sholat di tempat ini. Ini berapa orang yang sholat, berapa orang yang ikut halakoh. Apalagi yang mempelopori halakoh subuh ini beliau. Selama halakoh subuh ini tetap berlangsung, maka beliau akan mendapat aliran pahala. Selama masjid ini digunakan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, maka beliau mendapat aliran pahala. Senang beliau, bahagia beliau. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Beruntunglah para guru, para mu'alim, para ustadz yang telah mengajarkan ilmunya, dan ilmunya diamalkan oleh yang mendengar, ilmunya diamalkan oleh murid-muridnya, ilmunya diamalkan oleh jamaah. Ketika dia memberikan ilmu tentang salawat, kemudian dengan itu masyarakat umat dia berselawat, sebanyak umat mendapatkan pahala dengan sabab salawat, maka orang yang mengajarkan juga dapat pahala. Makanya kita jangan pelit-pelit dalam ilmu, apalagi hitungan-hitungan materialis. Ini saya ngajar berapa jam nih atau berapa menit? Saya biasa bayarannya pakai jam nih. Kalau sejam sekian, 2 jam sekian. Ada juga emang pintar-pintar ngomong, saya emang nggak dibayar, saya nggak megang duitnya, tapi asisten yang megang. Jadi kalau urusan jadwal ke asisten aja dah. Nah nanti asisten yang nego. Saya pernah dengar nih, ada yang datang ke rumah saya, itu tarif ceramahnya Pak per kilometer, coba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini direkam nih, ya. Nah mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Jadi kalau kita dakwah nih, udah dakwah karena Allah. Jangan hitung-hitungan. Khawatirnya nggak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Udah capek, udah berbusa tuh mulut, udah letih, udah lemah, nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Kenapa? Karena yang diharapkan materi. Makanya ini perlu diingatkan, dan murabi kita senantiasa mengingatkan. Makanya kan ada istilah beliau itu dulu, ingat nggak? Ada dai tipe air ledeng, ada mata air. Pernah dengar kan? Ada air comberan. Itu tipe-tipe tuh orang yang berdakwah. Makanya kita perlu saling mengingatkan. Apalagi kalau kita udah berdakwah, orang udah dengerin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Masih ada orang yang mau dengerin dakwah kita. Coba bandingkan nabi terdahulu, ada nabi nggak ada yang mau dengerin. Ketika dia berdakwah, umatnya udah tutup kuping. Kita alhamdulillah masih ada yang mau dengerin. Bukan berarti kita lebih hebat dari nabi dan rasul, bukan. Itu anugerah dari Allah, nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Coba kalau Allah kasih sakit di mulut kita, jangankan kanker mulut, sariawan aja udah nggak bisa ngomong gitu. Kenapa? Sakit, ayo ngomong lagi, nggak jelas ngomong aja deh. Makanya kita bersyukur sama Allah.
Nah, kemudian doa anak yang soleh. Nah, bagi orang tua yang punya anak, suruh anaknya belajar agama, biar menjadi anak yang soleh, mendoakan kita baik ketika kita hidup maupun kita udah meninggal dunia. Kemarin saya besuk ada saudara yang sakit, mantan duta besar di satu negara. Dia sakit, itu ibunya cerita, saya perlu sampaikan ini. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan, digunakan untuk apa? Menyenangkan hati ibu, menggembirakan hati ibunya. Coba. Jadi setiap dia bertugas di negara lain, ya namanya orang kerja di departemen luar negeri, kadang-kadang di negara ini, kadang-kadang di ini, kadang-kadang ini, ibunya diajak, ibunya digembirakan, ibunya bahagia. Kok Ustaz tahu? Ibu yang cerita sendiri. Saya bilang ibu punya anak yang soleh ini. Jarang-jarang orang kayak begitu. Yang ada ketika jabatan meningkat, gajinya banyak, tiap bulan dapat amplop, ibunya disingkirkan. Kalau perlu ibu nggak perlu ke kantor saya dah. Perasaan risih, malu di hadapan teman-teman. Ada orang yang model kayak begitu. Nah, orang yang model kayak begini gimana akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Rasul mengatakan redha Allah tergantung redha orang tua. Makanya yang punya anak, ajarkan anaknya. Kalau nggak mampu karena kesibukan kita, titip sama ustadz atau ustazah, biar tahu sholat tuh subuh 2 rakaat. Karena ada juga waktu saya wawancara interview, sholat subuh berapa nak? 4 rakaat tuh. Ada lagi satu ketika saya tanya lagi, subuh berapa rakaat? Subuh 3 rakaat. Itulah umat kita. Mau kita gampar tuh orang, kita didik dia, kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini pesan saya. Sebab kalau anak sudah menjadi anak yang soleh atau soleh, beruntung orang tua. Tiap hari didoain kita. Apalagi kalau anak tua hafal Quran 30 juz, nanti di akhirat kita diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita 5-5-5-nya hafal Quran, Masya Allah, Subhanallah, Allah Akbar, senang kita. Bayangkan di hadap seluruh manusia kita dipanggil, coba. Nggak sembarang orang bisa dipanggil, diberikan panggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masih ada kesempatan nih, yang punya anak masih kecil-kecil, udah didik ya, mulai dari Iqra dulu 1 sampai 6, kemudian tahsinnya, kemudian hafalannya, dorong dia, support dia, doakan dia biar dia menjadi orang yang hafal Quran. Berapa anak kita jangan sampai kagak, 5 minimal 1 orang atau 2 orang dia hafal Quran. Ya, jangan blank sama sekali, jangan, berikan support. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia paling bahagia yaitu manusia yang berhenti nafasnya namun tidak pernah berhenti pahalanya. Nah, ini orang yang paling bahagia. Insya Allah murabi kita bahagia. Kenapa? Walaupun nafasnya udah berhenti, tapi pahalanya terus mengalir. Ada sumbernya dari Suriah, ada sumbernya dari Rohingya, ada sumbernya dari Gaza, ada sumbernya dari daerah-daerah yang mendapat bencana di negeri kita. Mengalir terus. Bahkan ada amalan-amalan yang rahasia yang beliau miliki yang tidak dikasih tahu sama yang lain. Tapi itu amalan rahasia beliau. Nah, ini wisuda penghafal Quran di Gaza. Alhamdulillah, 1 orang aja ini pahalanya mengalir, subhanallah. Ini berapa orang yang hafal Quran yang diwisuda. Ini acara haflah dia. Ini ibu-ibu nih, salut juga kita, walaupun udah tua, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa hafal Quran 30 juz. Memang di Gaza itu demikian, dia punya adat, punya kebiasaan minimal satu rumah tuh minimal 1 orang hafal Quran. Jadi kalau ada anak-anak di sana nggak hafal Quran, itu bikin malu keluarga. Maka di sana berlomba-lomba. Tiap masjid itu adalah lembaga tahfizul Quran, setiap masjid di sana. Jadi mereka nggak sibuk-sibuk bikin bangunan sekian miliar segala macam, enggak. Yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang penting ngaji. Jangan pikir bayaran segala, pokoknya yang penting ngaji udah.
Itu hebatnya orang Gaza. Kalau kita kan beda, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, ini bantuan almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham untuk pembuatan perusakan di Masjid As-Siddiqin Gaza. Memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini silahkan ditransfer infak terbaiknya, infak peduli Al-Aqsa Palestina, Bank Muamalat Indonesia, cabang pembantu Slipi, nomor 311 000 03 kali 4427, atas nama Nurdin QQ Kispa, kode bank BMI 147. Nah, silakan menyalurkan infak terbaiknya, dan ketahuilah semua infak yang diamanahkan semuanya kita berikan. Jadi wasiat murabi yang memberikan bantuan begitu banyak, itu semua kita berikan. Kita nggak dipotong, Pak, walaupun 1% kagak. Yang kita cari pahala. Jadi kalau mau bantu kami, doakan kami, mudah-mudahan kami istiqomah dalam dakwah, dalam perjuangan, dan akhir kehidupan husnul khotimah, kemudian masuk surga tanpa hisab. Itu suatu kebahagiaan bagi kami, ya. Menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh. Ini penyesalan orang ketika dia meninggal dunia, akan meninggal dunia baru teringat mau infak, tapi nggak bisa lagi, udah. Nah, silakan lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ini ada nomor rekening khusus untuk Palestina, untuk Yaman, untuk Suriah, untuk Rohingya. Jadi kami ini memfasilitasi jamaah, memfasilitasi masyarakat yang ingin membantu. Ya mungkin dia bingung, ini saya mau nyalurin bantuan untuk Yaman, gimana caranya? Ini ada nomor rekeningnya. Kalau untuk Suriah, ini ada nomor rekeningnya. Kemudian untuk Rohingya, ini ada nomor rekeningnya. Jadi kita memfasilitasi. Silakan pilih. Ya, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada rezeki, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada tayangan berikutnya, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampunlah segala dosa dan kesalahan Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Ampunlah segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Maafkanlah kekhilafannya ya Allah. Terimalah segala amal ibadahnya ya Allah. Terimalah amal jariyahnya ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburnya, terangilah kuburnya, lindungilah beliau dari azab kubur dan azab neraka, dan jadikanlah kuburnya sebagai radhah min riyadil jannah. Masukkanlah beliau ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, berkahilah keluarganya, berkahilah istri-istri beliau ya Allah, berkahilah anak-anak beliau ya Allah, berkahilah cucu-cucu beliau ya Allah, berkahilah kehidupan penerusnya ya Allah. Ya Allah, berkahilah majlis Az-Zikra ya Allah, berkahilah warga kampung Sunnah Az-Zikra ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.